Selanjutnya kita buka kitab pedoman kita malam hari ini, yaitu kitab tafsir Jalalain. Kita sudah masuk pada tafsir surah Ali Imran ayat 197 ya, di akhir-akhir surah Ali Imran. Bacaannya wa nazala lamma qalal muslimun dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa nazala lamma qalal muslimuna a'da'ullahi fi manara minal khairi wa nahnu fil juhdi. Dan turun ayat Al-Quran di bawah ini sehubungan ada orang-orang muslim yang berkata, bermula musuh-musuh Allah seperti apa yang kita lihat dapat kebaikan-kebaikan, sementara kami orang-orang Islam dalam kesusahan. Itu begitu. Jadi banyak yang punya komentar, orang-orang muslim pada komentar, atau orang muslim begini, kok musuh-musuh Allah enak bener dapat kebaikan seperti yang kita lihat, sementara kita dalam kondisi susah payah. Begitu tuh. Kan kadang-kadang dalam hati kita juga begitu. Ya, kita lihat kok orang-orang kafir enak banget hidupnya, senang. Sementara kok orang Islam yang taat kepada Allah kadang-kadang kok dalam kondisi susah, dalam kondisi nggak enak gitu. Ternyata ini pernah ya dikatakan ya oleh orang-orang Islam pada zaman Rasulullah. Nah, setelah orang-orang Islam berkomentar begitu, Bapak Saudara, Allah turunkan nih ayat ya. Jadi artinya kita sebagai orang muslim diberikan apapun juga, dalam kondisi apapun juga, sebenarnya kita adalah yang terbaik. Itu begitu. Dalam situasi dan kondisi apapun juga, seorang mukmin itu adalah orang yang terbaik. Memang secara zahir kasat mata mereka kelihatannya enak gitu. Tapi ya secara hakiki orang Islam, orang beriman dikasih kekayaan baik. Orang Islam, orang beriman kebetulan lagi dikasih kesusahan baik juga. Yang penting bagaimana kita menyikapi. Kalau lagi dikasih kesenangan, kita sikapi dengan syukur. Itu terbaik buat orang Islam tersebut. Kalau kita lagi dikasih kesusahan, kita sikapi dengan penuh kesabaran, itu pun terbaik buat orang yang beriman. Jadi jangan salah tuh. Kita makanya harus tanamkan husnuzon, prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang Islam itu lebih baik kebanding dengan mereka orang-orang kafir. Dalam posisi apapun juga, ya orang Islam itu lebih baik. Ya, jadi jangan kita komen bahwa mereka mah lebih enak, dia mah senang benar dikasih ya enak kebaikan, sementara kita susah. Itu jangan, karena memang ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang Islam berkomentar seperti itu. Nah lalu Allah turunkan di ayat Bismillahirrahmanirrahim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil biladi mata'un qalilun summa ma'wahum jahannamu wa bi'sal mihad. Tuh
Tuh Allah bilang begitu. Kata Allah, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru. Tidak boleh ya tertipu kamu dengan upaya-upaya orang-orang kafir. Tasarrufuhum. Jadi tasarruf itu artinya taqallub, ya upaya mereka fil biladi, di negaranya, di kampungnya, di daerahnya, bit tijarati dengan bisnisnya, wal kasbi dan usahanya. Kita lihat orang-orang kafir kelihatannya usahanya maju-maju, ya tijarahnya, bisnisnya hebat, kasabnya, usahanya maju. Itu kata Allah, kamu jangan tertipu. Tuh Allah yang bilang tuh, kamu nggak usah tertipu dengan upaya ya orang-orang kafir. Kita kan bisa lihat ya Bapak Saudara, ya kadang-kadang ekonomi mereka yang kuasai enak benar. Kok orang Islam kadang-kadang banyak yang di bawah ekonominya. Ya itu mungkin ya Allah sudah jelaskan di zaman Rasulullah dulu pernah terjadi begitu. Ya sehingga orang-orang Muslim bilang kok musuh Allah enak benar, banyak kebaikannya, sementara kita susah. Nah Allah bilang la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kamu tertipu dengan upaya orang-orang kafir. Ya tijarahnya, bisnisnya, usahanya itu kelihatannya ya cukup bagus. Kata Allah, mataun qalilun. Itu kesenangan yang hanya sebentar. Ya, mataun qalilun artinya apa? Kesenangan yang sebentar. Yatamatta'una bihi. Mereka itu bersenang-senang menikmati yasiran fid dunya, sebentar cuma di dunia, wayabna, setelah itu hancur binasa. Tuh begitu. Jadi kesenangan yang Allah berikan kepada mereka itu hanya yasiran fid dunya, sebentar, sedikit di dunia, wayabna, setelah itu hancur binasa. Terus summa ma'wahum, kata Allah, kemudian tempatnya mereka jahannam, neraka jahannam, wa bi'sal mihadu, dan neraka jahannam itu ada tempat yang paling buruk. Tuh begitu. Makanya kita orang Islam itu syukuri aja apa yang telah Allah berikan. Banyak orang Islam yang kaya banyak, yang ekonominya maju banyak. Ya, walaupun kita lihat juga banyak orang Islam yang ekonominya rendah. Tapi itu semuanya sikapi dengan baik. Ya, jadi kalau orang-orang kafir sementara kita lihat mereka berada di atas, ekonominya lebih tinggi, tijarahnya, bisnisnya lebih berhasil, usahanya lebih berhasil. Kalau kita lihat begitu, ya kata Allah, mataun qalil. Itu hanya kesenangan yang sementara. Cuma ya beberapa waktu aja di dunia. Orang hidup di dunia lama enggak? Enggak lama. Ya, enggak lama orang hidup di dunia. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Habis enggak? Habis enggak. Sumayabna. Kemudian dia akan hancur. Allah bilang, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di permukaan bumi ini akan hancur binasa. Apapun yang kita miliki akan berakhir. Ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal itu cuma Allah. Ya, manusia enggak akan selamanya. Itu makanya dibilang mataun qalil. Ada orang punya pangkat, jabatan, kekuasaan sebentar. 1 periode, 2 periode, habis sudah. Ya kan? Gitu. Orang yang ya punya kekuasaan nanti ada masa pensiunnya. Gitu. Yang punya jabatan suatu saat usia 60 tahun pensiun enggak? Pensiun. Tuh, jadi mesti begitu. Ya, yapna, semuanya akan hancur binasa. Kita nih termakan oleh waktu. Akan termakan oleh waktu. Walaupun kita sehat terus, tapi lama-lama akan lemah juga karena termakan oleh waktu. Walaupun dalam hidup kita enggak pernah sakit gitu.
tapi suatu saat kita akan termakan oleh waktu juga. Itu yang namanya manusia begitu. Ya. Jadi la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tuh, makanya kita nggak boleh keluh kesah. Ya, nikmati aja hidup ini. Ya, kalau dikasih kebaikan syukuri. Kalau dikasih misalnya ujian, cobaan, sabar. Itu yang terbaik buat kita orang yang beriman. Pokoknya orang beriman diberikan apa saja itu lebih baik kebanding daripada mereka orang kafir. Itu Allah yang bilang. Ya, jangan kita ngelihat secara kasat mata aja, oh dia enak. Tapi Allah udah bilang, mataun qalil ya summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Itu begitu. Jadi al-mihad itu artinya al-firash, tempat ya istirahatnya. Hiya itu adalah sejelek-jeleknya. Neraka jahanam itu tempatnya, sejelek-jelek tempat. Makanya dibilang neraka jahanam itu bi'sal mihad, tempat peristirahatan yang paling jelek. Ya, jadi tempat peristirahatan kita yang terakhir nanti di mana? Di sorga atau di neraka. Jadi manusia itu cuma ada dua nanti, parikon fil jannah wa parikon fis sa'ir. Satu kelompok masuk ke dalam sorga, satu kelompok masuk ke dalam neraka, dan itulah tempat yang terakhir. Ya, jadi tempat terakhir manusia itu sorga atau neraka. Kalau kubur bukan tempat peristirahatan yang terakhir, bukan. Kan sering kita bilang, ya mari kita antar almarhum ini ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Padahal bukan. Ya, kubur itu bukan tempat peristirahatan yang terakhir. Karena nanti dia akan pindah lagi. Dipindahkan yaumul ba'si, pada hari di mana manusia dibangkitkan dari kuburnya, dipindahin lagi, dikumpulin di padang mahsyar. Ya, di padang mahsyar nanti akan ya sama-sama dihisab. Ya, setelah mengalami pos-pos yang sudah ditentukan oleh Allah, baru diberikan keputusan vonis terakhir, parikon fil jannah wa parikon fis sa'ir. Satu kelompok ada masuk ke dalam sorga dan satu kelompok masuk ke neraka. Tuh, baru itu tempat yang terakhir. Nah, Allah janjiin kalau orang beriman insya Allah ya di dalam sorga. Kalau orang kafir itu pasti vonisnya di neraka. Kata siapa? Ya kata Allah. Di dalam Al-Quran banyak bilang begitu. Makanya ya kalau ada kita lihat di dunia mereka enak, senang, nggak usah kita ngiri. Ya, karena kata Allah mataun apa? Qalil. Itu kesenangan yang sementara. Kita kan pengennya senangnya selama-lamanya. Di dunia kita pengen bahagia, di akhirat pengen bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita pengen bahagia di dunia. Orang yang bahagia di dunia itu cirinya apa? Satu, ya kita dapat kebahagiaan pada saat kita hidup di dunia, punya keluarga, istri, suami, anak-anak, semuanya ya baik. Ya, itu namanya udah kebahagiaan buat kita. Istri kita solihah, suami kita solih, anak-anak kita yang birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Itu termasuk hasanah fid dunya. Rezeki Allah kasih. Yang nanya rezeki nggak sama, kita terimain aja. Nah begitu. Allah udah tentuin rezeki itu. Oh si A dapat rezekinya sekian, si B dapat rezekinya sekian. Udah syukuri. La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah kita pokoknya usahakan hidup di dunia ini hasanah, bahagia, baik. Dan kebahagiaan itu ternyata adanya di mana? Di dalam hati. La sakinata, tidak ada kedamaian illa bil iman, kecuali kalau sertai dengan iman. Ini kita udah beriman, bahagia hati kita. Jadi bukan penilaiannya harta, pangkat, jabatan. Oh dia banyak kekayaannya, berarti dia bahagia. Belum tentu. Nah begitu. Jadi ukuran orang bahagia dan tidak di dalam hati.
Dan ternyata ya orang yang beriman itulah yang punya kehidupan yang damai. Ya, begitu. Nah, nanti ada lagi hasanah fil akhirah. Hasanah fil akhirah itu ya apa? Ya sorga Allah kasih. Kalau kita dikasih sorga di akhirat, berarti kita hasanah fil akhirah. Hidup kita bahagia di akhirat. Udah begitu aja. Jadi kadang-kadang kan memang kita bilang, wah mereka enak banget, orang kafir sembahyang kagak, ya ngaji kagak, hidupnya enak bener. Nah begitu. Kita kadang-kadang udah taat kepada Allah, kok begini-begini juga. Jangan begitu. Ya husnuzon sama Allah. Ya sikapi apa yang Allah berikan, ini yang terbaik buat kita. Gitu. Nah kalau mereka mataun qalil, ya begitu. Nanti tempatnya di mana? Ya di dalam neraka. Ya. Itu ayat yang kita baca seperti itu. Kemudian Allah lanjutkan lagi. Lakinil ladzina taqaw rabbahum, akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lahum jannatun, maka bagi mereka itu akan mendapatkan surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, khalidina, selama-lamanya. Tuh, kalau orang yang beriman nanti dikasih surga. Indah surga itu. Allah gambarkan ya mengalir di bawahnya sungai-sungai dan selama-lamanya, selama-lamanya. Kehidupan di dunia sementara, tapi kalau kehidupan di akhirat selama-lamanya. Itu yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa, kepada orang-orang yang beriman. Sehingga jangan merasa ya apa? Merasa ngiri. Oh, di dunia orang kafir enak banget tuh. Nah, jangan. Ya, itu mataun qalil. Ya, cuma kesenangan yang sebentar. Sementara orang-orang bertakwa, jangan kita bilang kita di dunia hidup susah, jangan, senang kita. Kita senang. Coba bayangkan, kita bisa kumpul begini, senang gak nih? Senang. Bisa kumpul sama teman, sama saudara, bahagia kita. Ya Allah, enak benar. Subuh kita udah bisa sholat berjamaah, rame-rame. Enak gak kira-kira? Enak. Ya, kita udah bisa sholat subuh, bisa ketemu. Masya Allah, itu nikmat sekali kehidupan yang kita jalani. Kita nikmati itu kehidupan dengan ibadah itu. Jadi ibadah itu membuat kita bahagia. Jangan merasa kita terpaksa dan beban. Jangan sampai ibadah itu menjadi beban buat kita. Ngaji jadi beban, jangan. Ya malam robo lagi, gue ngaji lagi dan nih. Jangan merasa begitu. Malah kita merasa nikmat. Ngaji itu ya buat menjadi enjoy, jadi nikmat buat kita. Sehingga menjadi siraman rohani. Seperti kita makan, siraman jasmani. Tuh begitu. Ya, jadi kita merasa enak, sholat, merasa enjoy. Kalau ada panggilan suara azan, jangan merasa terbebani. Alhamdulillah, kita jalani penuh dengan kenikmatan. Jadi hidup di dunia nikmati dengan ibadah. Begitu. Ya, jangan kita merasa terbebani dengan ibadah. Kalau kita merasa terbebani, jadi nggak enak. Kayaknya berat bener dah. Mau sholat itu kayaknya berat bener. Malah kita senang, merasa enak. Kalau yang anda sholat tuh kayaknya jiwa kita enak. Kayaknya Masya Allah. Susah dah. Ya susah untuk dibayangkan orang kalau udah punya wudhu, sholat, ngaji, baca Quran, ya silaturahim, kumpul begini. Itu satu kenikmatan. Ya. Coba bapak ngaji, disiapin air, ada lontong. Nikmat gak kira-kira? Nikmat. Nikmat. Ya Allah, udah kita begitu aja. Ya, kita nikmati. Jangan mikirin kerutan dunia. Dunia dipikirin mulu, ruwet, makin ruwet. Makin ruwet dunia. Ya, makin kemari makin ruwet. Tapi kita enjoy aja. Ibadah. Senang kita jadinya. Nanti kita mati, dapat bahagia lagi di akhirat. Tuh begitu. Jadi pas dah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu begitu aja udah. Enak dah kita. Ya, seperti itu. Makanya Allah bilang tuh, lakinnal ladzina taqaw rabbahum, akan tetapi orang-orang bertakwa kepada Tuhannya, kepada Allah, lahum jannatun, mereka akan mendapatkan surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina, mereka akan selama-lamanya. Artinya muqaddarinal khuluda, mereka ditakdirkan untuk selama-lamanya. Ya, hidup di mana? Di surga. Fiha, di dalam surga itu nuzulan. Ya, akan turun tuh. Ya, turun apa? Nikmat-nikmat dari Allah. Huwa ma yu'addu lidaifi, yaitu sesuatu yang udah disiapkan buat tamu. Tuh, kan kita kalau ada tamu disuruh apa? Disuruh berikan kemuliaan, hormati tamu. Nah, kita nih ya tamu Allah, diundang masuk ke dalam sorga. Berarti nanti yang menjamu kita di sorga siapa? Allah. Allah yang ngasih jamuan. Fasilitas, bentuknya begitu indah sorga, susah untuk diceritakan. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Itu kata Nabi. Sorga susah ya kita gambarkan, kita sifatkan bagaimana, karena kita belum pernah lihat, belum kita pernah dengar, bahkan belum pernah terlintas dalam hati kita. Ya, itu nanti kita dijamu sama Allah seperti tamu. Contohnya tamu dah. Kita nih punya rumah, datang tamu. Ya, itu tamu kita hormati enggak? Kita hormati. Kita disuruh menghormati tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, falyukrim dhaifah, hendaklah dia muliakan tetamunya. Tuh seperti itu. Itu namanya nuzulan. Ya, huwa ma yu'addu lidhaifi, sesuatu yang disiapkan buat tamu. Wa nasbuhu, bermula nasabnya alal hali, jadi hal. Nuzulan itu nasab, jadi hal. Min jannatin, dari lafaz jannat. Wal amilu fiha, bermula amil padanya makna zorfi, yaitu makna zorob. Itu hidangan disiapkan min indillah, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menyiapkan hidangan tersebut. Ya, fasilitas, tempat, makanan, minuman, jamuan, itu yang menyiapkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Enak banget udah. Dikata tuh makanan yang kita makan, ya, yang habis kita makan kita mau makan lagi, rasanya beda. Beda. Kita habis minum nih, kemudian pengen minum lagi, itu rasanya udah beda lagi. Susah diceritain ya kalau di sorga. Begitu kata Nabi, susah diceritakan. Ya, Masya Allah, nikmat benar. Fasilitasnya begitu mewah. Ya, nah ini namanya nuzulan min indillah. Itu semuanya disiapkan ya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma indallahi minas sawabi, dan sesuatu yang memang itu dari sisi Allah berupa ganjaran pahala, khairun, itu lebih bagus, lil abrori, buat orang-orang yang melakukan kebaikan, min mata'id dunya, dari kesenangan dunia. Jadi kalau kesenangan di akhirat dibandingkan dengan kesenangan di dunia, ya kagak ada apa-apanya. Itu Allah yang bilang. Jadi wa ma indallahi, sesuatu yang dapat dari Allah di akhirat nanti berupa surga, khairun lil abror, itu lebih bagus untuk orang-orang yang berbuat kebaikan, ya, kebanding daripada kesenangan di dunia. Nah kita kan hidup di dunia udah senang. Jangan bilang susah, jangan. Ustaz, saya susah banget di dunia. Ya susah udah. Ya, kita nggak boleh begitu. Ya, sebab ngomong itu kan doa. Ya, jangan kita bilang, ya Allah, saya hidup susah banget. Ngomongnya begitu mulu. Saya hidup susah banget. Susah nggak? Susah. Kalau ditanya gimana? Alhamdulillah, seneng saya. Gitu aja. Ya, bilang begitu Pak.
Jadi kalau ditanya, Bapak hidup di dunia seneng apa sengsara? Seneng dong. Begitu. Jawab jangan pakai takut-takut. Saya bahagia. Saya seneng hidup di dunia. Begitu. Ya. Nah nanti di akhirat apalagi? Allah udah janjiin. Nah seperti itu. Jadi jangan sampai kita bilang kita ini sengsara. Nggak enak banget, sumpek banget hidup di dunia. Jangan begitu, ya udah makin sumpek. Kan kadang-kadang ada orang yang begitu. Ustaz, hidup di dunia kagak enak banget, sumpek banget dah. Ya sumpek terus. Ya, makanya jangan ibadah. Kalau kita ibadah jadi enak, seneng aja udah, mata kita bahagia. Ya itu begitu. Jadi di hidup di dunia orang beriman jangan bilang enggak bahagia. Ya, tapi kalau seandainya orang kafir kelihatannya begitu, udah itu mataun qalil, kesenangan yang hanya sebentar. Tapi kita usahakan hidup di dunia jangan kita bilang susah. Insya Allah bahagia. Tapi nanti ada lagi yang lebih hebat. Bahagia di mana? Di akhirat. Itu begitu. Ya, jadi wa ma indallahi khairun lil abrar. Wa inna min ahlil kitabi, dan sesungguhnya sebagian daripada ahli kitab, lamai yu'minu, sungguh ada orang-orang yang beriman billahi kepada Allah. Tuh ahli kitab aja nggak semuanya kufur. Ahli kitab tuh orang yang pakar kitab Taurat, kitab Injil, ternyata juga ada yang beriman. Seperti siapa? Ka'abdillah bin Salam, seperti sahabat Abdullah bin Salam. Tuh Abdullah bin Salam termasuk ahli kitab yang beriman. Wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya. Wan Najasyi, dan juga Raja Najasyi. Nah, itu termasuk ahli kitab yang beriman, dapat taufik hidayah sehingga dia beriman. Walaupun banyak juga orang yang pakar kitab Taurat Injil tapi kebenarannya disembunyikan demi ingin mendapatkan harta dunia. Akhirnya dikagak nggak disampaikan kebenaran yang ada dalam kitab Taurat dan Injil, disembunyikan sehingga dia kufur. Tapi kalau Abdullah bin Salam, Raja Najasyi, dan masih banyak sahabat-sahabatnya, itu mereka ya benar-benar apa adanya ya disampaikan sehingga dia termasuk yang dapat taufik hidayah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma unzila ilaikum, dan apa yang telah diturunkan kepada kamu, ail Qur'ani, yaitu Al-Qur'an. Ya, jadi ada Al-Qur'an. Ya, kita ya ini harus beriman kepada Al-Qur'an. Wa ma unzila ilaihim, dan apa yang diturunkan kepada mereka, ayat Taurat, yaitu kitab Taurat, wal Injil, dan kitab Injil. Jadi kan kitab yang Allah turunkan itu ada 4. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Al-Qur'an. Kalau Taurat, Injil itu diturunkan kepada mereka orang-orang Yahudi Nasrani. Makanya disebut orang yang paham tentang kitab Taurat, Injil disebut ahli kitab. Nah kalau kita diturunkan kitab Al-Qur'an, yaitu kepada Nabi Muhammad. Nah ini yang dimaksud wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Kalau ilaikum Al-Qur'an, kalau ilaihim Taurat, Injil. Khasyi'ina, dalam keadaan khusyuk, halun min dhamiri yu'minu mura'ibihi, dalam arti memelihara padanya, makna min ayyi mutawadi'in, yaitu dari ya segi orang-orang yang tawadu, tunduk lillahi, kepada Allah. Ya, la yashtaruna bi ayatillahi, mereka tidak pernah membeli dengan ayat-ayat Allah. Jadi artinya ayat Allah kagak dijual dengan dunia. Tuh, jadi ahli kitab yang benar, yang beriman, atau orang-orang Islam yang benar-benar beriman kepada Al-Qur'an, enggak sekali-kali dia menjual Al-Qur'an, dia menjual Taurat, Injil demi dunia. Tuh, enggak. Tuh, walaupun memang ada ya orang-orang tertentu yang memang Injil, Taurat dijual ya demi kebahagiaan dunia. Nah, itu yang kagak benar. Ya termasuk Al-Qur'an, ada yang menjual Al-Qur'an, artinya agamanya dijual dengan dunia. Ya, tapi orang-orang yang beriman enggak begitu. Mereka enggak berani ya menjual ayat-ayat Allah dengan dunia.
allati indahum yang ada di sisi mereka fit Taurati dalam Taurat wal Injili dan Injil min na'tin nabiyyi daripada mensifatkan Nabi Muhammad SAW samanan qalila dijual dengan harga yang sedikit minad dunya daripada dunia bi ayaktumuha artinya mereka sembunyikan sifat-sifat Nabi khaupan karena takut ala riyasati atas kepangkatan. Kalau dia ceritakan sebenarnya dicopot pangkat dan jabatannya, kekuasaannya. Tapi kalau disembunyikan, dikagak jelaskan, maka kepangkatan jabatannya tetap ya diberikan. Akhirnya dia lebih cinta sama pangkat sama jabatan, disembunyikan kebenaran. Biarin dah, saya kagak mau jelaskan kebenaran, saya sembunyikan demi pangkat jabatan. Nah, ada yang begitu. Jadi dari dulu ada Pak, orang-orang Yahudi, Nasrani, Taurat, Injil mereka udah bilang begitu. Nah kalau ada di zaman sekarang begitu kagak aneh lagi, nggak ada yang aneh. Nah seperti itu. Cuma bagaimana keimanan seseorang dikembalikan kepada keimanannya. Kalau orang yang imannya kuat nggak akan ya dijual. Dia lebih bagus ya mempertahankan agamanya kebanding daripada ya apa dunia. Seperti itu. Pangkat jabatan itu termasuk dunia. Harta juga termasuk apa? Dunia. Itu orang-orang ya Yahudi Nasrani dulu begitu. Ya, mereka jual tuh agamanya ya dengan pangkat jabatan. Tapi orang beriman ya baik ahli kitab yang beriman maupun orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an la yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila. Mereka enggak pernah sekali-kali menjual yaitu dengan harta, dengan harga yang hanya sedikit sebentar dari dunia. Ulaika, nah mereka itu lahum, ya bagi mereka ajruhum, ganjaran pahala buat mereka, sawabu a'malihim, berupa pahala dari amal mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yu'tunahu marrotaini, mereka akan mendapatkannya 2 kali, kama fil Qososi, sebagaimana diceritakan di dalam surah Al-Qasas. Innallaha, sesungguhnya Allah sari'ul hisab, yang sangat cepat hisabnya. Allah begitu cepat hisabnya. Ya, jadi jangan main-main dengan Allah. Ya, nanti pembalasan Allah begitu cepat. Makanya kita takut. Jangan sekali-kali menjual ayat-ayat Allah. Ya, jangan kita jual agama dengan dunia demi menggapai pangkat jabatan atau dunia. Jangan sekali-kali. Kenapa? Hisab Allah begitu cepat. Nah, ini yang dikatakan innallaha sari'ul hisab. Yuhasibul khalqa, Allah akan menghisab makhluknya fi qadri nisfi naharin, ya pada ukuran setengah hari, min ayamid dunya, dari hari-hari dunia. Sebentar, singkat Allah menghisab. Orang segitu banyaknya ya dihisab sama Allah sebentar. Ya ayyuhalladzina amanusbiru. Nah, ini akhir-akhir ayat surah Ali Imran ya. Nih di ayat terakhir surah Ali Imran kita udah menyelesaikan nih tafsir surah Ali Imran, udah selesai. Ini ayat yang terakhirnya ditutup. Ya ayyuhalladzina amanusbiru, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah kamu, ala taati, sabar dalam taat, wal masoibi, dan sabar dalam musibah, wa anil ma'asi, sabar daripada meninggalkan maksiat. Ini kita orang beriman disuruh sabar 3, ya Pak ya. Ya, sabarnya ada 3 bentuk. 1, sabar dalam rangka kita menjalankan ketaatan. Taat sama Allah perlu sabar. Yang kedua, taat ketika dapat musibah. Kalau kita lagi dapat musibah suruh sabar. Yang ketiga, meninggalkan maksiat juga disuruh sabar. Jadi ada 3 kesabaran. Selama ini kita kenal kalau sabar itu ya dapat musibah doang. Dapat musibah, sabar. Itu biasanya kita begitu. Padahal ada lagi 2. Menjalankan bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah perlu kesabaran. Ini ngaji ini perlu sabar. Perlu sabar. Gurunya perlu sabar. Ya, jamaahnya perlu sabar.
Gitu. Kalau kagak sabar bubar. Bener nggak? Iya, perlu sabar kita. Bentuk taat kepada Allah harus sabar. Itu, ayo kita sabar, harus sabar. Insya Allah kalau jamaahnya lagi sedikit sabar, mungkin lagi pada sibuk. Minggu besok pasti mereka udah hilang kesibukannya, pasti hadir lagi. Nah begitu, itu perlu kesabaran, Ya kadang-kadang kan pasang surut orang ngaji ya, pasang surut nggak masalah, ya nggak ada masalah, ya seperti itu. Jadi kita pengennya jamaah banyak aja, enggak, sama aja banyak sedikit sama, ya nggak ada. Ya kalau lagi sedikit ya enggak semangat, kalau banyak semangat, sama aja. Tuh kita taat begitu sama Allah, taat. Malam suruh bangun, ya apalagi lagi hujan-hujan begini, suruh bangun sholat subuh berjamaah. Nah berat gak kira-kira? Berat, tapi suruh sabar. Kayak tadi hujan dari subuh, yuk terus aja. Tuh, ini ngaji banyak ternyata. Ya, berarti pada sabar semua ini. Iya begitu. Ya, saya pikir wah ngaji sepi nih. Orang hujan begini yang enak kan di rumah, ya kan? Ngopi dah sambil nonton, ya, nonton TV, ngopi emang ngerokok, kan begitu. Tapi nyatanya lebih banyak. Berarti sabar dalam ketaatan. Nah, yang satu lagi sabar dalam meninggalkan maksiat. Ujiannya berat, Pak. Tuh maksiat, apalagi kita tinggal di Jakarta. Kemaksiatan banyak nggak kira-kira? Banyak. Cuma kita bisa sabar meninggalkannya. Makanya Bapak termasuk beruntung tinggal di Jakarta, ngaji pakai kitab kayak anak pondok aja. Seperti santri nih kita. Pada bawa kitab Tafsir Jalalain. Masya Allah. Kita baca kitab Irsyadul Ibad, baca kitab An-Nasaihud Diniyah, kayak di pondok kita. Padahal hidup di Jakarta yang begitu bising kehidupan kita, punya tanggung jawab. Ya, ini kita punya keluarga, punya tanggung jawab, harus kerja, harus memikirkan ini dan itu, tapi masih bisa hadir di majelis. Masya Allah, hebat gak kira-kira? Hebat. Kan kalau yang begini adanya di pondok pesantren ya, di pondok nih, ya begitu. Tapi kita enggak, ya di Jakarta yang banyak maksiat, tapi kita bisa hadir seperti ini. Masya Allah, nikmat gak kira-kira? Nikmat. Nah perlu kesabaran. Jadi ada 3 tuh, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar ya ketika nerima musibah, sabar meninggalkan kemaksiatan. Kemudian kata Allah lagi, wasobiru, tetap bertahan sabar. Kalau isbiru sabar, kalau sobiru tetap bertahan sabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasobiru. Tetap kita bertahan al-kufar kepada orang kafir, fala yakunu, maka tidak ada mereka asadda sabran, yang lebih kesabarannya minkum daripada kamu. Tuh, jadi yang paling sabar itu hanya orang beriman. Ya, enggak ada lagi yang lebih sabar kebanding daripada kamu, artinya daripada orang yang beriman. Warobitu, dan bersiap siaga, siap siaga kita. Akimu alal jihadi, artinya kita siap untuk berjuang, berjihad. Tuh, jadi Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Jadi rabitu ini kita harus siap siaga berjihad. Jihad ini jangan diartikan perang aja, jangan. Ini kadang-kadang orang udah jihad mau perang aja, Allahu Akbar. Wah, perang enggak. Ya, ada lagi jihad melawan hawa nafsu. Ya, Bapak ya. Ya, kalau sekarang kita mau perang sama siapa, kagak punya musuh. Ya, orang teman kita semuanya. Di Indonesia kita negara yang penuh kedamaian. Semuanya teman kita. Ya, nggak boleh kita berperang, mau perang sama siapa. Tapi ada musuh kita yang sering kita lupakan, hawa nafsu, sama iblis. Itu musuh kita. Kita harus berjuang melawan hawa nafsu dan melawan iblis. Itu yang bisa menyesatkan kita. Ya, hawa nafsu, innan nafsala ammaratun bisu. Itu satu, hawa nafsu harus dilawan, musuh kita.
Yang kedua, iblis. Ya, kenapa? Ya, sebab iblis itu musuh kamu, kata Allah yang sangat nyata. Tuh dua tuh musuh kita. Ya Allah. Nah, jadi jangan sampai kita dibilang jihad mau perang. Ya, kita di Indonesia mau perang sama siapa? Ya. Tapi yang paling penting jihad melawan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu karena iblis. Kecuali suatu saat kalau perang ya orang kafir kali. Nah, kita harus begitu. Tapi mudah-mudahan enggak. Ya di Indonesia mudah-mudahan enggak. Ya, selama mayoritas umat Islam insya Allah damai Indonesia. Tuh, kita ini kan mayoritas. Umat Islam itu mengajarkan kedamaian. Ya, rahmatan lil alamin, enggak mungkin nyari musuh. Orang Islam nyari teman. Ya, kata Nabi, absus salam, sebarkan kedamaian. Tuh kita nih umat Islam disuruh menyebarkan kedamaian, bukan permusuhan, bukan. Ya, jadi insya Allah dah kalau Indonesia ya mayoritas umat Islam, insya Allah agama yang lain tenang aja. Ya, nggak akan diganggu. Agama yang lain nggak akan diganggu, dilindungin semuanya. Dan itu sudah kita lihat ya tuh di Indonesia. Makanya negara-negara lain pada ngiri tuh di Indonesia enak banget tuh damai. Paling enak berdakwah di Indonesia. Ya, beribadah di Indonesia paling enak Bapak Saudara. Coba musim Maulid ramai di mana-mana. Ya, itu di Indonesia. Berdakwah paling gampang, ngaji begini enak di masjid, di mushola. Indonesia. Makanya kita sebagai umat Islam harus jaga kedamaian. Ya, tuh absus salam, sebarkan kedamaian. Tuh. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin, enggak pernah menanamkan permusuhan, enggak pernah. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dikatakan ya kita tuh harus terus siap siaga jihad. Yang paling penting jihad melawan hawa nafsu dan iblis. Ya, yang selalu menggoda kita. Terus yang terakhir apa? Allah bilang, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah fi jami ahwalikum, di dalam seluruh kondisi kamu, la'allakum tuflihun, supaya kamu akan mendapatkan keberuntungan, tafuzuna bil jannati, kamu akan bahagia dengan surga, wa tanjauna minan nari, dan engkau akan selamat dari api neraka. Selesai dah surah Ali Imran. Ya, shadaqallahul azim. Nanti baru kita lanjutkan dengan surah An-Nisa. Ya, alhamdulillah surah Al-Baqarah udah selesai. Terus surah Ali Imran udah selesai. Nanti kita berlanjut dengan surah ya An-Nisa. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah ya muhaiminu ya salam sallimna wal muslimin
bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Saudara, pengajian kita itu ada di YouTube ya, ada di YouTube. Jadi Bapak Saudara bisa ngelihat di YouTube buka aja Haji Pasani ya, dan juga di FB ya, di FB-nya ada, di YouTube-nya ada. Jadi kalau pengen ngelihat lagi ya silahkan dibuka kembali. Nah seperti itu. Itu tujuannya syiar ya, dakwah ya. Jadi Bapak ya bisa menonton kembali. Nah seperti itu ya. Terima kasih ya, mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kita ya. Amin ya rabbal alamin.